Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwa umat Islam mendapatkan 5 keistimewaan dengan datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana beliau tegaskan sebagai berikut: di bulan Ramadan umatku diberi keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Kelima keistimewaan tersebut, yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih baik daripada minyak misik. Secara jujur, kita mengakui bahwa bau mulut orang berpuasa tidaklah sedap. Hal ini terjadi karena produksi air liur dalam mulut dan dalam saluran pencernaan berkurang, sehingga menjadi lebih kering. Akibatnya timbul halitosis atau bau mulut yang khas, yang tak jauh berbeda dengan ketika kita baru bangun tidur. Salah satu kiat untuk mengatasinya adalah perbanyak konsumsi air putih selama berbuka hingga sahur. Kiat lain adalah menggosok gigi sehabis sahur atau paling akhir sebelum masuk waktu zuhur. Setelah zuhur, menggosok gigi ataupun siwak tidak dianjurkan karena hukumnya makruh. Oleh karena itu, setelah zuhur, bau mulut yang tak sedap itu tidak perlu dirisaukan, karena bagi Allah bau seperti itu lebih baik daripada bau minyak misik. Yang kedua, orang-orang yang berpuasa semuanya dimintakan ampunan oleh para malaikat hingga mereka berbuka. Keistimewaan kedua ini menjadi keuntungan besar bagi orang-orang yang berpuasa. Kita semua tahu bahwa malaikat adalah makhluk yang tak kenal maksiat kepada Allah, sehingga doa-doanya mudah dikabulkan. Para malaikat itu dari saat imsak hingga berbuka senantiasa memintakan ampunan kepada Allah agar orang-orang berpuasa diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, pada bulan puasa ini, kita mendapat anugerah yang luar biasa, di mana para malaikat mendoakan orang-orang yang berpuasa secara terus-menerus dari imsak hingga saat berbuka, yang durasinya mencapai kira-kira 14 jam. Kita sendiri tak mampu melakukan istighfar secara terus-menerus hingga selama itu. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, yang ketiga, di bulan ini para setan dibelenggu yang semuanya tidak bisa lepas seperti di bulan lainnya. Secara sadar atau tidak, semangat kita untuk beribadah meningkat dibandingkan dengan di luar Ramadan, sebab setan-setan dibelenggu hingga selesai bulan Ramadan. Ini semua merupakan kemurahan Allah dalam rangka memberi kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kita. Di luar Ramadan, mungkin kita lebih banyak berpikir melakukan hal-hal yang bersifat duniawi saja. Dengan dibelenggunya setan-setan pada bulan Ramadan, secara teori setidaknya kemaksiatan bisa ditekan serendah-rendahnya. Yang keempat, setiap hari pada bulan Ramadan, Allah memperindah surga untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian Allah berfirman, para hambaku yang melakukan puasa hampir menemukan hasil dan jerih payahnya hingga sampai kepadamu, wahai surga. Keistimewaan keempat ini, di mana Allah menghiasi surga dengan indahnya untuk menyambut para hambanya yang berpuasa, menunjukkan bahwa ibadah puasa memiliki nilai spiritualitas
yang sangat tinggi. Kepada surga Allah berfirman, para hambaku yang berpuasa hampir menemukan hasil dari jerih payahnya hingga sampai kepadamu. Kalimat ini mengandung arti bahwa tak ada balasan bagi orang-orang berpuasa kecuali surga, karena ibadah puasa memang untuk Allah, sehingga Allah sendiri yang akan membalasnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Semua amal manusia adalah miliknya, kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Hadis ini mengungkapkan bahwa ibadah puasa urusannya dengan Allah. Allah yang memerintahkan, Dia pula yang mengatur segala sesuatunya. Tidak ada orang sakit atau bahkan mati karena puasa. Justru yang terjadi, orang bisa sakit atau bahkan mati karena makan terlalu banyak atau overdosis. Manfaat puasa juga diakui oleh dunia kedokteran yang dikenal dengan puasa medis selama waktu tertentu sebelum seorang pasien menjalani pemeriksaan darah di sebuah laboratorium. Telah banyak buku atau penelitian yang membuktikan hal ini. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia. Yang kelima, dan di akhir malam bulan Ramadan Allah memberikan ampunan. Kemudian Rasulullah ditanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Beliau menjawab, bukan, hanya saja bagi orang yang beramal maka akan mendapatkan pahala ketika sudah usai mengerjakannya. Dalam keistimewaan kelima ini, Allah mengampuni orang-orang berpuasa pada setiap akhir malam, dan itu bukan merupakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah satu hal, dan ampunan Allah pada setiap akhir malam di bulan Ramadan merupakan hal lainnya. Artinya orang-orang berpuasa berhak mendapatkan ampunan sebagai imbalan ibadahnya kepada Allah. Sedangkan Lailatul Qadar diberikan kepada orang-orang tertentu sesuai dengan pilihan Allah itu sendiri. Maka beruntunglah mereka yang selain mendapatkan ampunan dari Allah, tetapi juga mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar yang nilainya lebih tinggi daripada kebaikan 1000 bulan. Masya Allah. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, kelima hal yang telah saya uraikan ini merupakan keistimewaan pada bulan Ramadan yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur bahwa kita semua menjadi umat beliau. Oleh karena itu, semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan sebaik-baiknya, sehingga kelima keistimewaan di atas yang telah saya sampaikan ini dapat kita raih seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini semua memberikan manfaat untuk kita dan akan meningkatkan nilai-nilai ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.